Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nabila Indira Kartika dengan NIM 21114192 kelas IF 06. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan mengenai government and business, yaitu pemerintah dan bisnis. Presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas kuis 2 lingkungan bisnis untuk semester 2. Nah, di sini saya akan membahas tentang hubungan antara pemerintah dan pelaku bisnis. Nah, pertama-tama kita harus tahu dong kenapa latar belakang pemerintah dan pelaku usaha bisnis itu harus saling berhubungan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kenapa pemerintah harus mengintervensi terhadap perekonomian yang sedang berlangsung di antara para pelaku pebisnis maupun para pelaku ekonomi. Menurut para ekonom berpendapat bahwa jika operasi pasar terlalu bebas dapat menyebabkan masalah kegagalan pasar, maka diperlukan corak politik untuk mengatur masalah yang melekat dalam operasi pasar bebas itu sendiri. Konten yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu pertama ada kegagalan pasar, kedua ada solusi, ketiga ada kebijakan, dan yang terakhir ada pengaruh bisnis. Kita harus tahu nih, apa sih maksudnya kegagalan pasar? Kegagalan pasar merupakan gagasan bahwa jika sistem ekonomi diserahkan sepenuhnya ke perangkat mereka sendiri, pasar tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan secara ekonomi atau sosial. Maksudnya sistem ekonomi di sini tuh diserahkan sepenuhnya seperti kita tahu bahwa setiap pelaku pebisnis atau korporasi pasti memiliki sistem dan peraturan mereka sendiri. Nah, misal nih, kalau mereka diberi hak sepenuhnya untuk mengatur seperti harga barangnya dijual, harga jual beli, pasti kan ada banyak korporasi nih yang ada di Indonesia. Kalau mereka bikin sistem sendiri-sendiri, pasti harga yang dijual tersebut, harga jual barang tersebut tidak akan sama rata dan pasti ada timpang tindih dan ketidakseimbangan antara harga di pasaran dan harga yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena ya tentu saja ada banyak hal-hal yang mempengaruhi harga barang jual tersebut. Namun, jika semuanya diatur hanya atas dasar korporasi tersebut, tidak melalui faktor-faktor lingkungan seperti pendapatan masyarakat atau sosial budaya yang ada di sana, pasti akan terjadi ketidaksamarataan antara penjualan di pasaran tersebut. Nah, faktor kegagalan pasar itu ada 3. Yang pertama, unsur ketidaksempurnaan. Kedua, barang publik. Ketiga, eksternalitas. Pertama, unsur ketidaksempurnaan pasar. Pasar persaingan tidak sempurna disebut sebagai bentuk pasar yang kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Karena dalam pasar persaingan tidak sempurna, peran dari pembeli dan penjual hilang. Mereka tidak memiliki keleluasaan untuk menetapkan atau menentukan harga suatu produk. Ciri-ciri dari ketidaksempurnaan pasar tersebut seperti hanya ada jumlah penjual yang ada sangatlah terbatas, jumlah pembeli di dalamnya banyak, produk yang beredar di pasar bersifat homogen. Di sini sudah jelas, seperti penjual yang terbatas, tentu saja produk yang dihasilkan tidak dapat mencukupi kebutuhan dari para pembeli atau konsumen.
Dan tentu saja akan terjadi ketimpangan atau harga nanti pun akan melonjak tinggi karena kebutuhan melebihi dari kuota atau kuantitas produk yang ditawarkan. Next, ciri selanjutnya ada barang sulit untuk masuk ke dalam pasar. Kalau misal barang sulit masuk ke dalam pasar, maka tentu saja dong kebutuhan di masyarakat tersebut pun terhambat karena barang yang dibutuhkan tidak dapat dijual di pasaran. Dan yang terakhir adalah pihak yang berkuasa bebas, tentu saja seperti pengaturan ekonomi, tentu saja hak izin tadi yang barang masuk sulit, dan harga jual beli yang diatur ini harus dipegang oleh pihak-pihak yang berkuasa, namun secara bijak mengatur itu semua. Jadi pihak yang berkuasa itu ada terkadang mungkin yang sering kita pahami seperti adanya korupsi. Korupsi seperti itu tentu saja sangat menjadi faktor terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Implikasi ketidaksempurnaan pasar. Perusahaan multinasional akan berusaha untuk mengambil keuntungan dari ketidaksempurnaan pasar di pasar nasional untuk produk, faktur produksi, dan aset keuangan tersebut. Perusahaan internasional besar kemungkinan lebih mampu mengeksploitasi ketidaksempurnaan tersebut. Biasanya mereka lebih mampu untuk mengeksploitasi faktor-faktor kompetitif seperti skala ekonomi, keahlian manajerial, teknologi, diferensiasi produk, dan kekuatan finansial daripada pesaing lokal mereka. Kedua, ada barang publik. Barang publik itu atau disebut public goods adalah bagian dari fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat demi kepentingan umum dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Nah, dari definisinya ini sendiri, kita tahu bahwa barang publik ini adalah hal yang baik, tapi kenapa ini menjadi salah satu faktor dari kegagalan pasar itu sendiri? Kenapa? Karena sektor swasta tidak mau menyediakan barang publik murni karena tidak menguntungkan. Ketika sebuah bisnis memasok, hanya sedikit orang yang dapat menggunakan tanpa membayar, dan mereka tidak dapat mencegahnya. Masalah free riders adalah akhirnya menyebabkan kekurangan pasok barang. Misalnya kayak mercusuar. Mercusuar itu pasti kan barang yang sebesar itu membutuhkan biaya produksi yang besar, tapi perusahaan itu sendiri tidak dapat keuntungan dari menghasilkan produk itu sendiri. Padahal adanya perusahaan itu sendiri itu pengennya dan tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dari produk yang dihasilkan. 3. Eksternalitas. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang didapatkan oleh pihak ketiga yang tidak dapat memilih untuk mendapatkan atau tidak dari dampak tersebut. Maksudnya dari eksternalitas itu sendiri adalah seperti contoh. Contoh nyata dari eksternalitas adalah pada perusahaan listrik yang membangun pembangkit listrik dekat dengan pemukiman penduduk. Biaya yang ditanggung oleh perusahaan tersebut hanya meliputi biaya operasional dan pembelian bahan bakar pembangkit. Namun, penduduk yang tinggal di sekitar pembangkit mengalami penyakit pernafasan karena polusi yang disebabkan oleh pembangkit tersebut. Perusahaan listrik tidak peduli dan tidak mengurusi mereka karena mereka bukan bagian dari perusahaan tersebut, walaupun mereka terkena dampak dari aktivitas perusahaan listrik. Kemudian solusi dari kegagalan pasar itu sendiri.
Beberapa pakar menyarankan sejumlah langkah untuk mendorong alokasi sumber daya yang efisien dan menghindari kegagalan pasar. Salah satunya adalah melalui kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan ini banyak negara memiliki kebijakan regional, karena pasti di setiap negara pasti ada ciri khusus seperti halnya kayak budaya ataupun letak geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya itu sendiri, pasti negara memiliki kebijakan regional untuk negara itu sendiri, yang dapat dikenali dari salah satu jenis atau lainnya. Seperti kebijakan umumnya dirancang untuk mengidentifikasi dan membatasi wilayah geografis tersebut yang sedang mengalami masalah ekonomi dan atau sosial yang substansial yang merasa membutuhkan bantuan pemerintah. Nah, indikator dari penerapan kebijakan untuk masyarakat itu sendiri seperti melihat sosial dari ekonomi pada masyarakat, seperti tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, tingkat kegiatan ekonomi, dan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana sih penerapan kebijakan agar kebijakan tersebut dapat dirasakan ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan atau ke tepat sasaran lah, misalnya. Pemerintah cenderung membedakan daerah-daerah yang secara signifikan menyimpang dari rata-rata nasional dan menetapkan daerah-daerah tersebut sebagai daerah bantuan. Area-area ini kemudian menjadi fokus bantuan pemerintah dan cenderung diprioritaskan dalam penyediaan bantuan keuangan untuk proyek-proyek modal dan untuk langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan. Nah, di sini saya akan menampilkan contoh dari kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika masa pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, serta para menteri, para kepala lembaga, sidang kabinet paripurna pagi siang hari ini akan kita bahas mengenai refocusing dan realokasi anggaran, kemudian juga mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021. Yang pertama terkait refocusing dan realokasi anggaran APBN 2020, saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, seluruh lembaga, dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Sekali lagi, pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Potong rencana belanja yang tidak mendesak. Perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokus semuanya, fokuskan semuanya penanganan COVID-19, baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya. Sudah berkali-kali saya sampaikan, jangan sampai lari dari 3 prioritas yang saya sampaikan. Kesehatan, yaitu COVID-19, yang kedua jaring pengaman sosial, yang ketiga stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha. Kemudian yang kedua, saya melihat
Setelah saya cermati, saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Bu Menteri Keuangan agar mereka ditegur. Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial, 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi. Dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menteri Keuangan membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran dan kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah pusat, pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran COVID-19. Yang terakhir adalah pengaruh bisnis itu sendiri. Baik secara individu maupun kolektif, organisasi bisnis dalam ekonomi pasar merupakan pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. Mereka adalah bagian penting dari apa yang disebut lingkungan yang dinegosiasikan, di mana individu dan kelompok saling tawar-menawar dengan pemerintah mengenai bentuk peraturan lingkungan yang mungkin ingin diterapkan oleh pemerintah. Pada tingkat individu, cenderung perusahaan besar dan khususnya perusahaan multinasional yang berada dalam posisi terkuat untuk mempengaruhi pemikiran pemerintah berkat kekuatan ekonomi dan politik mereka tentunya. Dan banyak dari mereka memiliki kontak langsung dengan menteri dan pejabat pemerintah karena berbagai alasan. Misal seperti kontraktor pertahanan besar yang memasok peralatan ke Kementerian Pertahanan. Seperti itu. Nah, di sini ada video lagi mengenai kenapa sih bisnis itu menjadi pengaruh anggaran kebelanjaan negara. Kenapa? Kita bisa simak lewat videonya tersebut. Nggak kayak beli konsol game idaman yang masih bisa pakai duit hasil nabung berbulan-bulan, bikin jembatan, bangun pelabuhan, sampai bikin tol berkilo-kilometer jauhnya, tentunya butuh duit yang jauh lebih banyak. Tapi nyatanya, duit sebanyak itu bisa-bisa aja didapetin suatu negara. Tapi pertanyaannya, dari mana negara dapetin uang kaya yang nggak ada habisnya buat biayain pembangunan? Nah, singkatnya, ada banyak cara suatu negara bisa dapetin uang. Mulai dari uang pemberian, hasil untung perusahaan punya negara, utang dari negara lain, sampai dengan ngeprint mata uangnya sendiri, yang sebenarnya nggak bisa asal ngeprint karena bisa bikin harga barang naik kayak yang dulu udah pernah dijelasin di video ini. Tapi di antara itu semua ada sumber pemasukan besar lain yang ternyata bisa dipakai sama banyak negara. Ya, pajak. Cara dapetin uang yang udah dipakai dari zaman mamut masih ada di bumi ini sebenarnya jadi sumber pendapatan yang paling gede di Indonesia yang nilainya aja bisa sampai cukup buat bikin 3 ibu kota baru. Oke, tapi selain dari sumber-sumber tadi, sebenarnya negara kita ternyata juga masih butuh nambahin pendanaan lagi buat pembiayaan pembangunan. Terus lewat cara apa lagi? Ternyata ada lagi yang namanya adalah SWF atau Sovereign Wealth Fund. Bahasa gampangnya dia ini adalah sebuah badan independen yang ibarat kayak bendahara kelas yang tugasnya adalah ngumpulin dan ngelola uang dari banyak sumber secara profesional.
Bisa dibilang badan ini penting banget buat diadain karena lembaga ini bisa jadi alat penarik para investor asing biar mau naruh uangnya di negara kita. Dan nantinya uang patungan investasi dari investor dalam dan luar negeri ini bakal digunain untuk pembangunan negara. Nah, jadi idenya adalah selain pakai uang sendiri, pembangunan di negeri kita juga bakal didorong sama uang investasi negara lain. Dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi lokalnya kita diharapin bakal meroket. Ngomong-ngomong soal SWF, negara kita akan segera bikin lembaga SWF-nya sendiri di tahun ini. Namanya adalah Indonesia Investment Authority, atau disingkat INA. Dan biar INA makin berkembang, inisiatif ini perlu kita dukung biar pertumbuhan ekonomi kita makin berkembang dan pembangunan infrastruktur makin tersebar merata di seluruh Indonesia. Oke, jadi itulah sumber-sumber dana pembangunan sebuah negara. Sekarang biar kita sama kayak negara, mending kita nabung dan investasiin uang kita juga biar jadi lebih banyak lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hai, terima kasih sudah menonton video Kok Bisa? Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Stay curious! Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya yang menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.